Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian warisan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama ahli at-tasawuf yang meninggalkan warisan kepada kita, diteruskan generasi demi generasi hingga ke zaman kita sekarang yang masih dijaga dan ramai pengikutnya, yang perlu mereka untuk merealisasikan makna at-tasawuf melalui amaliyah, memperhatikan tentang amalan kerohanian, yaitu at-takhalli dan juga at-tahalli. Intipati daripada ilmu tasawuf untuk sampai kepada dua kedudukan tadi antara muraqabah dan musyahadah. Muraqabah merasa sentiasa dipantau oleh Allah. Musyahadah seakan kita yang melihat keajaiban atau melihat kebesaran Allah melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya untuk sampai kepada peringkat yang demikian, at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli maksudnya membersihkan hati dan jiwa ini daripada pelbagai noda-noda. At-tahalli menghiasi hati dan jiwa ini dengan sifat-sifat murni. Oleh sebab itu kita melihat dalam ilmu tasawuf ini pelbagai macam tarekat yang ada, yang kita didengarkan sebentar tadi dan difahamkan ada 8 tarekat yang memperbahaskan. Ianya ibarah daripada kepelbagaian madhab yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah, baik itu daripada madhab Imam Abu Hanifah, baik itu dalam madhab Imam Malik ibn Anas, ataupun madhab Imam Syafi'i, ataupun madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kesemuanya adalah madhab yang mu'tabar karena landasannya adalah landasan yang mu'tabar. Demikian juga tarekat tasawuf, walaupun pelbagai macam namanya, selagi landasannya adalah landasan yang disebutkan tadi, maka ianya adalah kepelbagaian di dalam tarekat. Perumpamaannya sama dengan kepelbagaian yang ada di dalam madhab dan juga dalam ilmu aqidah antara Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Tidak dikatakan adanya orang-orang yang mendustakan atau memalsukan hadis, lalu kita katakan ilmu hadis tak boleh pakai disebabkan oleh kerana ada pemalsu hadis. Juga tidak dibenarkan untuk kita menolak ilmu fiqh atau ilmu syariah bila mana ada orang yang mengeluarkan fatwa yang merepek di dalam ilmu fiqh atau ilmu syariah, mengatakan kita tolak ilmu syariah disebabkan ada fatwa yang merepek. Seperti mana juga demikian tidak dikatakan bahwasanya ilmu tasawuf tak boleh pakai disebabkan adanya golongan orang-orang yang merepek dalam pengikut ilmu tasawuf, maka bukan berarti ilmu tasawuf itu ditolak. Seperti mana ilmu hadis masih dikaji walaupun ada pemalsu hadis, maka hadis tetap dipakai, yang pemalsu ditolak. Demikian juga dalam ilmu fiqh, walaupun terdapat pandangan-pandangan yang merepek, dikaji ilmu fiqh, ditolak pandangan yang merepek. Demikian juga dalam ilmu tafsir, banyak orang yang menafsirkan yang menyeleweng, maka dibuang yang menyeleweng, tapi bukan dibuang ilmu tafsirnya. Demikian dalam ilmu tasawuf, bila ada yang menyeleweng, yang menyimpang, bukan dibuang ilmu tasawufnya, tapi yang mempunyai pandangan yang menyimpang itu yang mesti dibuang, karena ilmu tasawuf adalah tidak boleh diukur dengan penyelewengan golongan tertentu, akan tetapi ilmu itu mempunyai landasan yang kokoh yang mesti ditimbang dengan landasan itu dan tidak dinilai dengan golongan orang-orang yang menyeleweng dalam pegangan ilmu tasawuf. Alhamdulillah yang di negeri ini ramai daripada orang-orang yang menjalankan ilmu tasawuf dengan landasan yang sahih dan yang benar, yang kita harapkan mereka adalah menjadi sebab hidayah kepada kaum muslimin khususnya di Johor dan umat Islam di Malaysia insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intipati ilmu tasawuf adalah at-takhalli wat-tahalli, yakni membersihkan hati dan menghiasi hati. Membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena yang demikian, Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi, seorang ahli tasawuf terkemuka yang hidup di abad yang kedua, mengatakan pada kata-kata baitnya, katanya, man aradallahu bi'abdin khairan fata alaihi babul amal wa aghlaqa alaihi babul jadal, wa man aradallahu ala abdin syarran fatah alaihi babul jadal wa aghlaqa alaihi babul amal. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, ini ahli tasawuf yang bercakap,
Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka akan dibuka untuknya pintu untuk beramal dan ditutup kepadanya pintu untuk berdebat. Dan bila mana seseorang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang tidak baik, maka akan ditutup pintu amal, akan dibuka pintu berdebat. Terdapat golongan yang suka berdebat, yang suka cari salah orang, cari kesilapan yang ada pada tasawuf, lalu kita ingin berdebat untuk menghantam ilmu tasawuf. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal." Tidaklah menyeleweng satu kaum setelah mendapatkan hidayah kecuali kaum yang suka berdebat dengan orang lain. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, kata Nabi, dalam keadaan dirinya salah, maka akan ditempatkan oleh Allah tempat surga yang rendah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dirinya benar, maka akan ditempatkan oleh Allah di surga yang tengah atau yang di atas. Dan orang yang mempunyai akhlak yang baik akan ditempatkan di surga yang tertinggi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang ada di dalam tasawuf adalah bukan ilmu yang menimbulkan ad-dhaghain, bukan menimbulkan permusuhan, bukan mencari musuh, bukan ingin menyesatkan orang lain.